Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Arianto, peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 tahun 2025 pada Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan, yang pada hari ini akan menyampaikan terkait identifikasi hambatan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik di tempat saya bekerja. Pada saat ini saya bekerja di BPDAS Kapuas, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di bawah Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, di mana kantor ini berada di Pontianak. Wilayah kerjanya meliputi seluruh Provinsi Kalimantan yang terdiri dari 14 kota kabupaten, di mana BPDA sendiri mempunyai tugas melakukan penyusunan, perencanaan, dan evaluasi pengelolaan DAS, penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah, serta rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun organisasi BPDAS Kapuas sendiri terdiri dari subbagian tata usaha, seksi perencanaan dan evaluasi DAS, seksi penguatan kelembagaan DAS, dan seksi rehabilitasi hutan dan lahan, serta juga ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di dalam organisasi ini. Dan untuk seksi rehabilitasi hutan dan lahan sendiri, di mana saya juga menjabat sebagai pejabat pengawas di dalamnya, mempunyai tugas melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan penerapan teknik konservasi tanah. Bentuk pelayanan yang ada dalam pengawasan saya adalah keberhasilan rehabilitasi hutan, di mana hasilnya selain akan memberi manfaat kepada orang atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan, namun juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar atau yang berada di daerah hilir karena kondisi hutannya yang menjadi lebih baik akibat kegiatan RHL ini. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tentunya kita harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai spiritual dan akhlak, menghormati martabat semua pihak, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, mengharuskan transparansi dan partisipasi sehingga pelayanan publik ditujukan untuk pemerataan manfaat bagi semua lapisan masyarakat dapat tercapai. Sebagai pejabat pengawas juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan dan program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, sesuai aturan agar kepentingan publik terlindungi dan menjamin keberlangsungan fungsi negara yang merupakan salah satu bentuk bela negara. Di lokasi kerja saya pada saat ini kondisinya untuk kinerja pelayanan publik sudah sesuai dengan prosedur, namun belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Koordinasi lintas sektoral juga masih terdapat kendala, informasi juga dari lapangan sering terlambat, juga pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas. Sehingga harapannya sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, berbasis digital, mudah diakses masyarakat harus terwujud. Sinergi antar pemangku kepentingan juga terbangun yang didukung oleh ASN yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan bela negara, di mana semua itu akhirnya juga akan dari kondisi saat ini dan yang diharapkan, sehingga akan menimbulkan atau ditemukanlah masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu antara lain adanya resistensi terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi digital, adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan inovasi pelayanan publik, ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap hasil kerja instansi, adanya kesenjangan kapasitas SDM, dan juga kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga perlu upaya dalam peningkatan penguatan kapasitas SDM, baik melalui pelatihan yang mengandung atau mengajak memberikan peningkatan kapasitas terkait nilai-nilai Pancasila maupun kemampuan teknis lainnya, peningkatan kolaborasi lintas sektoral, peningkatan inovasi pelayanan publik, dan juga memberikan reward mechanism kepada ASN untuk meningkatkan motivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Transparansi dan akuntabilitas juga melalui publikasi laporan kegiatan secara berkala di kanal resmi instansi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait isu dan strategi dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang ada di kantor BPDAS Kapuas. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.